Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Bahtera. Kembali kita bertemu, walaupun di rumah kita masing-masing. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Jemaat Tuhan silakan bagi berdiri. Kita naikkan pujian dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita mau menyanyikan pujian ini, bahwa benar Tuhan, kami mau dekat kepadamu. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami Tuhan bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami dapat bersama-sama kembali untuk berkumpul, untuk menaikkan pujian kami Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Ada salah dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan ampuni Tuhan. Sebentar kami akan mulaikan kebaktian kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan, memberikan roh puji-pujian dan penyembahan pada kami semua Tuhan, bagi umat-umat-Mu. Kami siap Tuhan untuk memulaikan kebaktian kami, lingkupi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat kembali persilakan duduk. Kita masih memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian sungguh nyata. Yesus adalah sahabat kita sejati. Dia adalah yang setia dan selalu ada di dalam sisi kita. Kita naikkan pujian Yesus kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus,
di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisi selama-lamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Ia menerima kita, Ia mengasihi kita sebagaimana kita ada. Kita naikkan pujian anugerah terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Amin. Jemaat kembali silakan bagi berdiri. Kita naikkan pujian ini. Cinta kasih terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihi, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Benar Bapa, terima kasih. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dan menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau yang selalu siap sedia untuk menolong kami, mengangkat kami, membangkitkan semangat kami. Tuhan, terima kasih Engkau mau selalu ada Tuhan. Walaupun terkadang kami menjauh Tuhan, tapi Engkau selalu mendekat. Biarlah Tuhan kembali dengan kasih-Mu,
Engkau kembali membawa kami Tuhan, membawa kembali kami mendekat kepadamu Tuhan, supaya kami tahu apa yang menjadi isi hatimu, supaya kami tahu apa yang benar-benar Engkau mau Tuhan, apa yang Engkau mau kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah setiap yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati yang kami yang terbaik, kami menyiapkannya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat kembali persilakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Batra yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu 25 April. Sudah April ya, 2021 ya, takut salah 2001 lagi ya. Judul kita pagi hari ini pelajaran hari ke-12 yaitu mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Jadi masa susah, masa sulit seperti ini kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan, bersahabat, bukan malah bersahabat dengan orang-orang yang khawatir, orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang nggak karu-karuan, nggak jelas. Ya, jemaat Batra tetap semangat, haleluya. Nah, kita akan melihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, Amsal pasalnya yang ketiga, Amsal pasal 3 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama. Saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Ayat 32 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya, jadi Tuhan tidak senang sama orang yang sesat, kekejian, kebencian bagi Tuhan, ya. Tidak mau ikut dalam jalan yang benar. Dia tidak boro-boro mau bersahabat, ya. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, tetap berdiri ya. Masih ada satu ayat. Yakobus pasal 4 ayat 8. Karena saya berdiri terus juga loh. Nah, ayatnya yang Yakobus pasal 4 ayat 8. Di sana firman Tuhan berkata, kita baca kembali bersama-sama 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Batra. Jadi pagi hari ini kita akan melihat di mana kita harus mengembangkan terus persahabatan kita dengan Tuhan. Bagaimana sih seorang bersahabat? Ada yang bersahabat dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Nah, itu terjalin terus karena mereka terus berhubungan, mengembangkan ya. Karena kita tidak tahu sahabat kita dulu. Saya pernah nonton di televisi bahwa ada seorang hakim, dia memutuskan hukuman. Ternyata setelah dicek, yang dia putuskan hukuman itu adalah temannya, teman SD kalau nggak SMP kalau nggak salah. Jadi setelah dia memutuskan, dia turun dan dia samperin itu teman. Jadi hakimnya ini perempuan, ini temannya yang terdakwa ini laki-laki. Langsung dia samperin, dia berkata, kenapa kamu jadi kayak begini? Karena sudah lama mereka tidak berhubungan. Nah, banyak juga kawan-kawan kita mungkin tidak ya terkenal di
SD, SMP, waktu sekolah, tiba-tiba sekarang sudah jadi seorang pejabat atau orang penting. Nah, begitulah bersahabat itu, kita harus ada keinginan, ya kan? Ada orang pilih-pilih, kalau yang kaya, yang bagus, ada dia tetap bersahabat walaupun dia sudah pejabat. Saya pernah juga nonton di TV seorang wali kota, dia sungkem sama seorang bapak, ternyata itu gurunya, ya kan? Mantan gurunya. Jokowi juga kan, ketika dia memanggil. Nah, hubungan-hubungan itu terjalin terus, dan kita juga dapat mendekat kepada Tuhan sedekat mungkin. Terserah kita, itu pilihan kita. Kita mau dekat sama Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Seperti menjalin sahabat dengan orang dunia, orang ya mungkin dia tidak seiman. Saya dulu di Makassar banyak teman saya yang tidak seiman, tapi saya tetap menjalin hubungan. Nah, yang pertama kita akan melihat, karena Ibu sudah bahas 1 dan 2, terjalinnya hubungan akrab dengan Tuhan, kita membutuhkan yang ketiga, kejujuran. Kita harus memilih untuk jujur kepada Tuhan. Jika kita menginginkan hubungan lebih akrab dengan Tuhan, kita harus jujur, membagikan perasaan kita dan percaya kepadanya. Kadang-kadang kalau mau pingin tahu seseorang bagaimana modelnya, bentuknya, perasaannya, hatinya, tanya aja sama sahabatnya. Nah, kita juga harus jujur sama Tuhan. Kejujuran kita itu akan terjadi ketika kita datang curhat sama Tuhan, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semua apa yang kita alami kita harus sampaikan. Tidak boleh ada dusta di antara kita dan Tuhan. Kita harus jujur. Karena Tuhan mungkin tidak seperti sahabat kita. Tiba-tiba dia udah menceritakan. Padahal kita bilang jangan ceritakan. Tapi Tuhan tidak. Dia mendengar semua keluh kesah kita. Dia mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lagi nggak punya duit. Ya kan, itu jujur itu. Tuhan, aku bersalah, aku berdosa kepadamu. Dan kejujuran inilah yang Tuhan inginkan ketika kita menyampaikan seluruh perasaan kita kepadanya. Kejujuran. Jadi untuk kita dapat menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, kita membutuhkan kejujuran. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi coba saudara perhatikan, Yesus ini ada di antara orang berdosa dan pemungut cukai. Yang terkenal pelanggarannya banyak. Tapi kenapa Yesus ada di sana? Karena Yesus mau menjadi sahabat mereka supaya mereka itu bertobat. Jadi kita itu harus jadi berkat di tengah-tengah teman kita, sahabat kita. Bukannya kita itu sahabat bisa katakan kita pengkhianat, tetapi kita harus jadi teladan kepada jemaat, kepada teman-teman, kepada jemaat, sesama jemaat. Kita harus dapat bersama-sama melakukan hal yang baik. Nah, ketika Yesus ada di antara orang pemungut cukai, dia dikatakan dia berada dalam sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bukan berarti karena dia sahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa lalu dia melakukan seperti yang mereka lakukan. Tidak. Tapi dia ada di sana untuk supaya mereka itu tidak lagi melakukan hal-hal yang salah,
Itu tujuannya Yesus ada di sana. Jadi ketika kita bersahabat sama siapapun, kita harus jadi berkat gitu loh. Bukan malah sama teman seiman tidak jadi berkat, malah kita sama orang yang tidak seiman malah kita jadi baik-baikan sama dia. Itu kan jadi aneh gitu loh. Karena kita tidak seroh, tidak seiman, tidak satu Tuhan, tapi kok kita bisa kompak sama dia daripada teman-teman seiman. Nah, jadi dalam Alkitab, sahabat-sahabat Tuhan itu jujur mengungkapkan perasaan mereka. Kadang-kadang kita datang sama Tuhan mengeluh, kan nggak ada orang tahu kan. Kita kadang-kadang ragu, apakah Tuhan bisa tolong kita? Atau kita menuduh Tuhan ini gara-gara Tuhan tidak tolong saya sampai saya buat dosa. Kadang-kadang kita buat kayak gitu. Padahal kan Tuhan itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik pada kita. Kadang-kadang kita berbantah sama Tuhan. Tidak Tuhan, Tuhan suruh ini kita buat. Nah inilah seorang sahabat antara kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal itu sering mengeluh, meragukan Tuhan, menuduh Tuhan, berbantah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah marah. Tuhan mendengarkan apa yang kita keluhkan itu, apa yang kita sampaikan itu. Karena memang dia adalah sahabat yang baik. Jadi kalau curhat itu, curhat sama Tuhan. Dia akan mendengarkan semua keluh kesah kita ya. Salah satu contoh dalam Alkitab yaitu Abraham. Ketika Abraham menentang Tuhan soal penghancuran Sodom. Bayangkan saudara-saudara ya. Kalau sudah sama sahabat itu, saya punya sahabat dulu ada 4 orang saudara-saudara ya. Tapi sekarang sudah enggak karena ya sudah berkeluarga, udah sibuk masing-masing, jadi tidak terlalu lagi intens pertemuannya. Ketika Sodom mau dihancurkan, Abraham bilang, jangan Tuhan. Sampai dari sekian permintaan Abraham, akhirnya Tuhan mengabulkan. Daud ini adalah seorang yang suka perang, ya. Jadi dia itu tidak suka ketidakadilan. Dia tidak suka orang itu menentang Tuhan. Seorang Goliat yang menentang Tuhan, dia tidak suka. Karena dia tahu, masa Tuhan yang besar dikata-katain, ya kan? Nah, jadi dalam kehidupan ini sebagai sahabat Tuhan, kita harus membela Tuhan. Bukan membela, bilang Tuhan bisa kalah atau tidak, tapi bagaimana ketika orang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita tetap mengandalkan. Jangan, kalau ada teman seiman sudah mulai kendur, tidak, kita harus tetap kasih semangat. Tidak, kita harus percaya sama Tuhan. Tuhan tidak gitu kok. Nah, Ayub ketika teman-temannya menuduh dia, dan Tuhan akhirnya membenarkan Ayub. Ayub pasal 42 ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, jadi kalau sesama anak Tuhan, jangan gosip yang negatif, nggak benar. Apalagi sesama anak Tuhan, munculin lagi di medsos. Nggak baik. Curhat aja sama Tuhan, biar nanti Tuhan yang selesaikan ya. Nah, Musa juga, Tuhan membiarkan Musa merasakan apa yang dia rasakan tentang Israel. Begitu menjengkelkan ini bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mengeluh terus, mau lagi kembali ke Mesir, sudah diselamatkan. Tapi Tuhan menunjukkan itu kepada Musa, sehingga Musa juga mulai jengkel kepada bangsa Israel ini karena ketidaktaatan mereka. Jadi seorang sahabat dia merasakan apa yang sahabatnya rasakan. Kadang-kadang
kami juga mimpi tentang sahabat, jadi kita pertanyakan, ternyata dia sakit diam-diam. Nah, itu ada hubungannya. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 17, di mana Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa tidak mau membawa orang Israel kalau tidak ada pimpinan Tuhan, karena dia sendiri, aduh, mumet nih bawa bangsa ini dalam rencana Tuhan. Ya, kadang-kadang kami sebagai gembala begitu juga, saudara-saudara. Bagaimana ini jemaat-jemaat, tidak semua ya. Ada beberapa jemaat yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, tapi kami disuruh membimbing terus, membina mereka supaya mereka takut akan Tuhan, melakukan kebenaran. Tidak habis-habis, saudara-saudara ya. Kami bukan Tuhan. Kami tidak bisa mengubah jemaat, tapi kami merasakan apa yang jemaat rasakan, dan kami sulit juga untuk mau menyelesaikan semua. Dan kami cuma hanya memberikan jalannya Tuhan. Kami tidak bisa menyelesaikan kalau mereka mengikuti jalan Tuhan. Seperti kami menyarankan bahwa mamon itu kita harus kelola dengan baik, supaya mamon itu kita dapat gunakan. Uang itu bukan susah terus dalam keuangan, karena kita tidak tahu memanage, kita tidak tahu menggunakan. Lebih besar pasak daripada tiang. Minjam enak tapi susah ngembaliin. Ya kalau nggak bisa ngembaliin jangan pinjam. Gitu. Bagaimana kita mau diberkati? Kerugian demi kerugian sudah disampaikan, karena kita memang tidak pernah membawa milik Tuhan. Kerugian dalam kantong, kerugian dalam kesehatan, bahkan banyak hal-hal yang terjadi tanpa kita duga. Padahal sebenarnya itu Tuhan siapkan buat kita. Nah, jadi persahabatan sejati dibangun di atas keterbukaan. Kalau tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, datang sama Tuhan. Tuhan, aku begini. Dengan kejujuran. Kita tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan lebih senang kejujuran. Tuhan tidak suka berdoa itu kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah. Enggak, kejujuran. Roma pasal 8 ayat 28, di mana keadaan apapun Tuhan ada di sana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, rencana Allah. Jadi setiap keadaan ini Tuhan luaskan, Tuhan izinkan terjadi supaya kita itu mengandalkan Tuhan. Karena kepahitan adalah penghalang terbesar bagi persahabatan dengan Tuhan. Orang yang pahit, dia akan susah berhubungan dengan Tuhan. Kecewa oleh keadaan, kecewa oleh apapun, semua dia kecewain, sulit dia berhubungan sama Tuhan. Karena dia tidak bisa jujur bahwa dia masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Tidak bisa. Tuhan berkata, kita juga yang masih berdosa, Dia sudah tebus ketika kita masih berdosa. Dia ampuni semua dosa kita. Nah, Dia mau kepada kita semua juga begitu. Kalau Dia sahabat kita, yaitu Allah, Dia mengampuni semua dosa orang lain, kita juga harus begitu. Karena itu kesenangan Tuhan, mengampuni orang. Nah, kalau kita ini sahabat, kok sahabat kamu enggak kompak? Itu biasa begitu. Dalam ada beberapa hal yang tidak kita kompak sama-sama. Yang keempat, ketaatan. Jadi tadi yang ketiga kita sudah lihat kejujuran. Jadi menjalin hubungan akrab dengan Tuhan kita membutuhkan 1, 2 ibu sudah bahas. Yang ketiga kejujuran. Sekarang yang keempat yaitu ketaatan. Kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan, yaitu beriman.
Setiap kali kita percaya kepada hikmat dan melakukan apapun yang dikatakannya, walaupun kita tidak memahami, karena itu perintah Tuhan, kita lakukan saja. Anda usah bertanya, kenapa ya, kenapa begini, kenapa harus begini. Nah, di situ banyak kita tidak memperoleh berkat dari Tuhan karena kita tidak mau mengikuti cara Tuhan. Ketaatan adalah syarat keakraban dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sebagai sahabat Tuhan kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita adalah sahabat Tuhan, tetapi kita tidak berada pada tingkat yang sama. Saya sahabat presiden, tapi levelnya beda. Dia presiden, saya. Saya punya sahabat Pak Slamet ya, yang punya kebun itu. Saya kalau masuk di ruangannya, saya harus melalui proses juga. Dari depan dibukain pakai kartu, masuk lagi ke dalam, diketuk, Pak, ya kan. Sempat juga sama Pak Yori waktu di kantor. Bos besar dari lantai 5 turun karena ada temennya di bawah. Pas lihat, kenapa di bawah? Ya saya ikut prosedur. Karena saya di kantor itu sebagai tamu. Bukan teman yang bisa ke rumah Pak Yori, bisa bercengkrama, tapi saya ini tamu di situ. Jadi orang nggak banyak tahu. Nah, kita sekarang mungkin sama Tuhan sahabat, tapi kita punya tingkatan beda. Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya kan? Kita ini adalah ciptaannya. Jadi perbedaan tingkat kita harus menyadari, walaupun dia sahabat kita, Allah adalah sahabat kita. Tuhan adalah pemimpin kita yang penuh kasih dan kita harus mengikutinya. Ya kan? Kita menaati Tuhan bukan karena kewajiban atau ketakutan atau keharusan, atau karena kita mengasihinya dan percaya bahwa Ia tahu apa yang terbaik untuk kita, tetapi karena kita mengasihinya. Jadi bukan karena kita takut atau kewajiban. Jadi mengikuti sahabat, berhubungan dengan sahabat, bergaul dengan sahabat kita Tuhan, kita tidak boleh melakukannya hanya karena kewajiban dan takut, tapi karena kita mengasihinya. Ya, kita taat dan mengikuti Kristus karena rasa syukur untuk apa yang Dia lakukan bagi kita. Dan semakin dekat kita mengikutinya, semakin dalam persahabatan kita. Jadi semakin tahu apa yang Tuhan tidak suka, kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, tidak cocok kita jadi sahabat, ya. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, dan seterusnya. Jadi kita memang terus berada dalam lingkungan sahabat kita, yaitu Tuhan. Pimpinan kita, bos kita, raja kita. Kita harus mengikutinya. Karena Dia sudah mencontohi bagaimana Dia ada di dalam dunia melakukan seluruh yang Bapa perintahkan. Persahabatan tidak bersifat pasif. Sahabat itu tidak menerima terus. Ada sahabat terima terus. Dia nggak pernah berbagi. Yesus perintahkan kita juga itu harus mempraktekkan apa yang Dia praktekkan. Memperhatikan orang, membantu orang yang susah, orang miskin. Itu kerjaan Yesus. Ya boro-boro Pak, kita juga masih miskin mau bantu dan perhatikan. Berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain, memberi pengampunan, membawa orang lain, serta tetap menjaga hidup kita bersih. Jadi selain kita ini jadi berkat, jadi teladan, kita juga harus menjaga terus kehidupan kita.
supaya kita tetap berada dalam kebenaran. Karena di dalam kasih itulah yang menjadi motivasi kita untuk terus akrab dengan Tuhan. Kalau tidak ada kasih, nah itu sebenarnya menjadi kebalikan bagi kita betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi kepada kita semua, jemaat, saya tidak tahu kadar kasihnya kepada Tuhan seperti apa. Tapi Tuhan begitu mengasihi jemaat Batra. Tapi semua jemaat Batra kadar kasihnya kepada Tuhan saya tidak tahu. Hanya saudara yang tahu. Itu sebabnya ketaatan tidak perlu dilihat orang. Ketaatan itu kita lakukan dan pasti Tuhan lihat. Mungkin orang tidak lihat tapi Tuhan lihat. Jangan kalau diposting, baru kita mau kelihatan nampak seperti anak Tuhan yang memperhatikan orang. Tapi ketika tidak nampak, hidupnya tidak benar. Melalui tindakan kita, mengatakan kebenaran, bersikap baik, mendorong orang lain dan menimbulkan senyum Tuhan. Kebaikan hati kita itu tertransfer ke orang-orang. Bagaimana kami di sana itu berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman. Tapi kami harus jadi teladan dari kata-kata, dari tindakan kita. Orang kampung sana lihat bagaimana kita ngomong sama mereka. Kita harus jadi berkat di sana. Yang kelima, yaitu menghargai. Saya ini dikasih sama ibu banyak sekali loh, sampai yang keenam. Yang kelima, bagaimana supaya terjalin persahabatan kita dengan Tuhan, kita harus memilih untuk menghargai apa yang Tuhan hargai. Seperti yang Tuhan pedulikan kepada orang-orang susah, kita harus hargai, kita harus melakukan. Semakin kita mendekat kepada sahabat kita Tuhan, semakin besar kita peduli tentang hal-hal yang Dia pedulikan. Apa yang Yesus lakukan. Makanya dikatakan sebagai sahabat, apa yang Yesus lakukan dalam firman Tuhan, kita harus lakukan. Kita harus menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun. Daud, Mazmurnya 63 ayat 1, Mazmur Daud ketika ia ada dalam padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi yang kelima ini menghargai apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita sehingga kita melakukannya dengan kasih. Apakah saudara menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara? Nafas hidup saudara. Saudara yang takut kena corona, sampai sekarang tidak kena-kena kan? Tapi apa? Apa yang saudara perbuat sama Tuhan? Kasih saudara kepada Tuhan. Saudara malah lebih bergairah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam firman Tuhan. Kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara semangat, bergairah. Tapi kalau untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan kepada orang-orang yang sahabat kita lakukan, mana pernah kita mau bergairah, mana pernah kita mau mempraktekkan hidup yang sahabat kita lakukan, yaitu Tuhan Yesus. Yakub, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan bergumul kepada laki-laki. Dia punya pergumulan dengan Tuhan begitu ketat sehingga Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Dia mengalahkan. Diceritakan dalam Kejadian pasalnya yang ke-32. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Di ayat 26 sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi ketika kita bersekutu, bersahabat dengan Tuhan, sampai Tuhan memberkati kita. Ya kalau saudara hubungan ya yang perlu-perlu aja baru datang sama Tuhan, bagaimana? Kita tidak pernah mau bergairah untuk melakukan apa yang Dia lakukan. Kita tidak jujur, kita tidak menghargai karya Tuhan, kita tidak taat kepadanya. Bagaimana kita akan memperoleh berkat-berkatnya? Tapi Yakub tidak. Pergaulannya dengan Tuhan dia begitu ketat sehingga dia tidak melepaskan Tuhan
kalau dia tidak memberkati. Wih, hebat ya kalau jemaat Batra dalam doa kayak gitu ya. Tidak mau berhenti berdoa kalau berkat itu belum ada. Nah, di kebun ini banyak sekali kami butuhkan dana. Dan kami harus selalu berhubungan dengan sahabat. Sampai sahabat itu memberkati, baru kami berhenti. Nah, yang terakhir, hubungan kita yang lebih penting. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang lebih penting dari hal-hal yang lain. 1 Timotius 6 ayat 21, karena ada beberapa orang yang mengajarkan dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia yang menyertai kamu. Jadi tidak ada hal lain yang lebih penting, yaitu mengembangkan persahabatan dengan Tuhan, yaitu hubungan kita. Karena persahabatan dengan Tuhan ini akan membawa kita kepada kekekalan. Hidup bersama Tuhan di sorga. Makanya dikatakan persahabatan ini mengandung kekekalan. Beda sama sahabat di dunia. Kalau dia mati ya sudah selesai. Kalau istrinya atau anak-anaknya nggak kenal ya sudah selesai. Kita tidak. Tapi Tuhan, ketika kita memiliki persahabatan dengan Dia, ketika kita terus bergumul sama Tuhan, akan ada masa di mana kita bersama-sama Dia tinggal di sorga. Jadi maaf kalau kita tidak mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan, menjalin hubungan persahabatan dengan Tuhan, kita kayaknya susah masuk sorga, saudara-saudara ya. Jadi jalinan hubungan persahabatan ini penting, karena ini mengandung janji di kemudian hari setelah hidup kita tidak lagi di dunia ini. Apakah kita kehilangan hal penting ini dalam hidup? Apakah kehidupan kita ini, hal yang penting ini tidak ada lagi dalam hidup kita? Nah, itulah yang sekarang kita harus cari kembali. Cinta mula-mula. Jemaat Efesus meninggalkan cinta mula-mula. Apa yang dulu saudara buat untuk pelayanan dengan Tuhan, saudara begitu bergairah dan bersemangat, lakukan lagi. Ya? Jadi ingatlah bahwa itu adalah pilihan Anda. Anda dapat sedekat sama seperti yang Anda pilih. Jadi sedekat apapun kita dengan Tuhan itu pilihan saudara ya. Jadi kalau saudara tidak memilih dekat Tuhan, ya tidak ada lagi sahabat saudara yang akan membela saudara dalam kesusahan. Merenungkan tujuan. Aku dapat sedekat yang kuinginkan dengan Tuhan, itu pilihanku. Ayat hafalan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8a. Penyataan untuk direnungkan. Pilihan praktis apakah yang akan aku buat hari ini agar dapat semakin dekat dengan Tuhan? Yaitu banyak berdoa, banyak baca firman, sehingga pergaulan kita semakin akrab dengan Tuhan. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di mana Tuhan menginginkan jalinan hubungan kita. Kita membutuhkan kejujuran. 3, karena ibu sudah bahas 1 dan 2. 4, ketaatan. Dan kelima, menghargai. Apa yang Tuhan hargai, kita juga harus menghargai. Dan yang keenam, hubungan kita yang lebih penting. Jadi hubungan kita dengan Tuhan membawa kepada kekekalan. Oke? Sampai di sini pelajaran 12 yang kita sampaikan melalui pelajaran seri ini. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang disampaikan ini melalui pelajaran 12 ini Tuhan, yaitu di mana kami harus terus mengembangkan jalinan persahabatan kami dengan Engkau. Karena itu membawa kepada kekekalan. Kami harus jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kami harus benar-benar taat kepadamu. Kami harus Tuhan benar-benar sungguh-sungguh kepadamu. Dan kami juga harus benar-benar memelihara hidup kami. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan, persahabatan kami tidak putus. Bawa terus jemaat-Mu Tuhan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan.
karena persahabatan mereka dengan Tuhan tidak sia-sia, membawa kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-umat-Mu akan membawa korban persembahan, mungkin milik yang dikembalikan oleh Engkau, tilik semuanya, supaya perbendaharaan keuangan mereka, kebutuhan mereka Engkau cukupkan, sehingga mereka tidak mendapatkan masalah persoalan dalam setiap perjalanan hidup mereka dalam keuangan, karena Tuhan terus menjamin dan mereka taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu, terlalu baik Engkau Tuhan, sehingga dapat memelihara kami semua jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang ini Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, kami tidak sempat menyebutkan nama mereka, dalam nama Yesus Engkau menjamah. Kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi, dalam nama Yesus Engkau kuatkan mereka Tuhan. Sehingga kesulitan-kesulitan ini Tuhan membawa mereka semakin dekat kepadamu. Semakin curhat banyak kepada Tuhan daripada memusingkan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Akhirnya turunlah kiranya berkat-Mu, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai jemaat Bahtera Perumnas 1 di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap menjaga kondisi, menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.